Walaupun sudah ada klarifikasi, tetap saja kami ingin menggarisbawahi. Karena kami mengalami hidup di zaman Orde Baru itu bagaimana. Ini nggak bisa dipungkiri, namanya fakta sejarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua BMC Kaharudin tengah menjadi sorotan lantaran dirinya menyebut masa Orde Baru lebih memberikan kebebasan dan kesejahteraan dibandingkan masa reformasi. Ucapan Kaharudin itu pun viral dalam bentuk video di media sosial. Ia pun menjadi bulan-bulanan warganet. Koordinator media BMC, Lutfi Yufrizal pun buka suara atas pernyataan Kahar. Ia menerangkan pernyataan itu murni hasil pemikiran Kahar dan bukan sikap dari BMC. Dia menilai viralnya video Kahar terkait kebebasan dan kesejahteraan semasa Orde Baru itu seharusnya diperkuat dengan data. Meskipun sudah memberikan klarifikasi melalui akun medsosnya, namun tidak lantas mengurangi keviralannya hingga saat ini. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah, Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah, wa qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah, Pancasila fil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada hari ini kita membahas tentang sejarah. Berbicara tentang sejarah, tentunya siapa yang menulis, siapa yang berbicara. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Apa itu? Fakta sejarah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana biasa, kita mencoba untuk mensinkronkan beberapa kata atau beberapa kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi apa yang kita bahas dan apa yang akan kita diskusikan hari ini bersama. Tentunya kebenaran milik Allah semata, sedangkan kita hanya bisa menganalisa dan menganalisa. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Kami ulangin. Wa man yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Wa man yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukan hal apa? Memutarbalikkan sejarah, faqad zalama nafsah. Artinya dia membodohi orang banyak dan membodohi dirinya sendiri. Siapa yang memutarbalikkan sejarah sementara fakta sejarah sudah jelas, tapi dia berusaha berbicara membelakangi sejarah, membelakangi fakta sejarah, maka faqad zalama nafsah. Wa may yaf'al dzalik. Siapa yang melakukan hal itu, faqad zalama nafsah. Dia telah menzolimi, membodohi dirinya sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dalam hal ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman kita yang duduk di bangku kuliah ataupun para mahasiswa, saudara-saudara dan teman-teman mahasiswa,
kita memaklumi bila teman-teman mahasiswa tergelincir, keseleo lidahnya, atau terpleset ucapannya. Kita memaklumi. Karena apa? Karena filosofi mahasiswa tadi, maha. Maha itu sesuatu yang di atas rata-rata. Menerangkan dan diterangkan, maha sesuatu yang di atas rata-rata. Maha apa? Siswa, yaitu mahasiswa di atas rata-rata siswa yang lainnya. Siswa yang mana? TK, SD, SMP, SMA. Jadi dia di atas rata-rata siswa TK, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Subhanallah. Namun perlu digarisbawahi, walaupun ada kata maha di sini menerangkan maha, tetapi kata siswa diterangkan. Jadi mahanya ini dalam hal kesiswaan. Artinya teman-teman mahasiswa kita tetap saja seorang siswa. Lebih spesifik lagi, beliau-beliau semua melakukan kesalahan adalah hal yang wajar karena seorang siswa hanya dapat predikat mahasiswa. Tetap saja kesalahan pasti ada. Subhanallah. Jadi wajar seorang mahasiswa salah itu sangat amat wajar. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi. Oleh karenanya dalam hal ini kami ingin menggarisbawahi teman-teman kita yang ada di bangku kuliah mengeluarkan opini atau mengeluarkan statement, dan kami kira teman-teman yang seangkatan beliau juga mungkin gerah dengan statement ketua BEMSI ini, karena beliau mengatakan di zaman Orde Baru kesejahteraan, demokrasi sangatlah bisa dirasakan. Walaupun sudah ada klarifikasi, tetap saja kami ingin menggarisbawahi karena kami mengalami hidup di zaman Orde Baru itu bagaimana. Ini nggak bisa dipungkiri, namanya fakta sejarah. Kami bagian dari fakta sejarah. Kami hidup menjadi aktivis di masa Orde Baru dan kami ikut bersama-sama teman-teman reformis, teman-teman saudara-saudara seperjuangan untuk menggulingkan kekuasaan Orde Baru saat itu. Jadi di sini harus kita pahami bersama, zaman Orde Baru kita tidak bisa seperti ini. Teman-teman mahasiswa yang ada sekarang, tolong hargai para pejuang-pejuang reformasi, ya. Di zaman Orde Baru Anda tidak bisa melakukan YouTube seperti ini. Mimpi itu akan terjadi. Ya, berbicara spontan, ya, berbicara bebas seperti tidak akan bisa Anda lakukan di zaman Orde Baru. Kami mengalami sekali hal itu. Apalagi jangankan berbicara model YouTube seperti ini. Anda menyebut nama sang presiden saat itu dengan namanya saja, tidak ada embel-embel yang terhormat atau presiden, Anda akan ditangkap, diciduk malamnya langsung. Ini fakta sejarah, boleh tanya-tanya, boleh silakan tanya sama aktivis yang 98 atau 9798, angkatan 98 97. Tanya sama beliau-beliau senior-senior dari kalian. Apa yang terjadi di zaman Orde Baru? Berbicara nama sang presiden saat itu hanya memakai namanya saja tanpa gelar presiden, langsung malamnya Anda akan ditangkap. Dan itu senyap langsung. Berdiskusi tentang kebijakan pemerintah saat itu, Anda langsung ditangkap malamnya. Rumah Anda akan ditandai. Malamnya Anda tidak akan bisa bertemu keluarga Anda. Ini fakta sejarah, ini bukan rekayasa. Itulah kehidupan di zaman Orde Baru. Nah, untuk rakyat-rakyat yang tidak anti pemerintah, tidak kritis terhadap pemerintah, memang damai di zaman Orde Baru, ya. Pulang pergi pagi, pulang sore kerja, cari uang, beras murah, itu kita akui juga, minyak murah, kita akui zaman itu sangat enak, sangat tenang, kedamaian betul-betul terjaga dan tercipta. Dan tetapi menjadi monster bagi para aktivis seperti kami-kami ini. Ya, berbicara lantang sedikit, diciduk, diculik, selesai. Ini fakta sejarah. Ya, berapa banyak para seniman-seniman yang mengeluarkan karya-karya mengkritik Orde Baru hilang sampai sekarang tidak diketahui rimbanya di mana. Oleh karena itu seperti bagaimana rekan-rekan ini, wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Nah, ketika teman-teman mahasiswa yang ada di zaman 2022 sekarang, 2022 sekarang mengatakan zaman Orde Baru sejahtera, demokrasi, berlimpah, Anda tidak hidup di zaman itu. Karena Anda paling lahirnya bisa dikatakan tahun 1999. Sedangkan aktivis 98, 97 itu merasakan sekali, artinya Anda masih umur 1 tahun, kami sudah bergerak.
untuk mengkritik kebijakan-kebijakan Orde Baru. Tetapi kita tidak menutup mata juga, di zaman Orde Baru pembangunan di mana-mana, subhanallah. Beda dengan zaman-zaman setelah reformasi seperti ini. Ya, hanya saja itu tadi, jangan pernah mengatakan di zaman Orde Baru kebebasan sebebas, tidak ada zaman kebebasan. Orde Baru harus kita akui, fakta sejarah adalah zaman yang sangat otoriter. Ini fakta sejarah. Cek di Google, cek di arsip-arsip. Inilah bagian dari perjalanan bangsa Republik Indonesia. Harus kita terima. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh kita dendam dengan Orde Baru. Karena itu bagian dari masa lalu Republik Indonesia. Mari kita menuju masa depan Republik Indonesia. Oleh karena itu kepada saudara-saudara semuanya, wabil khusus kepada aktivis-aktivis yang hidup di era digital ini, tolonglah ketika Anda berbicara tentang masa lalu, apakah itu Orde Lama, apakah itu Orde Baru, baca dengan data yang valid. Sehingga audiens yang mendengarkan tentang Orde Baru dari lisan Anda itu fair karena berdasarkan data. Makanya tadi kami katakan dari awal, ada namanya fakta sejarah, ada yang namanya data sejarah. Nah, fakta sejarah dan data sejarah tentang Orde Baru tidak bisa dihapuskan begitu saja, karena fakta sejarah, bahkan saksi sejarah, bahkan pelaku sejarah masih hidup semuanya. Al-Mukarram Bapak Amin Rais masih hidup sampai detik ini. Beliau disebut dengan Bapak Reformis. Subhanallah. Barakallah. Wa may yaf'al dzalik faqad zalama nafsah. Oleh karena itu, jangan melakukan hal seperti itu, teman-teman mahasiswa. Jangan diulangi lagi. Jangan pernah membelokkan sejarah. Jangan pernah menutup sejarah, karena sejarah bagian dari perjalanan bangsa ini. Hormati sejarah. Jangan direkayasa sekecil apapun, karena sejarah adalah bagian dari perjalanan bangsa ini, sehingga kita mencontoh yang baik dan yang buruk kita tinggalkan. Alhasil, dari negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berjalan ke depan lebih maju, lebih baik lagi. Barakallah, subhanallah, walhamdulillahirabbil alamin.